بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن والاه أما بعد أحييكم بتحية أهل دار الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدواتنا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أوصيكم وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, tingkatkanlah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah kecuali dalam kondisi iman, Islam, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wal imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Keimanan itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bil ta'ah. Keimanan kita akan naik seiring bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyati. Dan keimanan itu akan berkurang seiring kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita semuanya daripada perbuatan maksiat. Jamaah salat zuhur Masjid Bagus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang bisa hadir ini dalam majelis ilmu ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal-amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah, bi fadlillah, karunia yang Allah berikan, wa rahmatihi, rahmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa beribadah, kita bisa sholat 5 waktu. Falyafrahu, bergembiralah, huwa khairum mimma yajma'un, sesungguhnya amal ibadah itu jauh lebih baik dari perkara dunia yang kita kumpulkan. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan kelak syafaat beliau kepada kita semua atas izin Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah memasukkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala mengingatkan kita di surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah, seandainya kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah apa-apa yang menjadi perintah Nabi SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah pun akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jamaah maka Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sungguh Allah akan menyempurnakan pahala kita nanti yaumul qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar, barang siapa seseorang yang dijauhkan dari api neraka,
wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan surganya Allah Azza wa Jalla, faqad faza, maka orangnya adalah orang-orang yang benar-benar sukses, benar-benar orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tiada lain kehidupan dunia adalah kesenangan yang membuat kebanyakan manusia tertipu. Jadi kesuksesan sejati adalah faman zuhziha 'anil nar, orang yang Allah jauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan orang ini dimasukkan surga. Ini adalah yang kita cari jemaah, yaitu kita minta wa qina 'adzabannar, kita dijauhkan dari api neraka ya Allah Azza wa Jalla, wa adkhalanallahu jannah, dan kita berharap Allah itu memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini cita-cita yang paling tinggi. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita bahwasannya orang yang berhak masuk surga itu jika orang itu terbebas dari 3 dosa atau 3 perkara. Dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Man faraqal jasada war ruha wa huwa bari'un min 3 wajabat lahul jannah." Barang siapa seseorang yang nyawanya berpisah dengan ruhnya, artinya orang ini mati, wa huwa bari'un min 3, dan dia terbebas dari 3 hal, wajabat lahul jannah, wajib bagi orang ini masuk surganya Allah Azza wa Jalla. 3 hal itu apa jemaah? Rasul menyebutkan yang pertama al-kibru wad-dainu wal-ghululu. Yang pertama Rasulullah sebutkan yaitu al-kibru, orang yang berhak dan wajib dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama orang yang terlepas dari sifat al-kibr, sifat sombong, angkuh, merasa ujub dengan amal-amalnya, merasa lebih baik daripada orang lain. Ini yang pertama yang harus kita hindari. Yang kedua wad-dainu, orang ini mati tanpa membawa hutang sampai ia mati. Orang ini bebas dari hutang selama hidupnya. Dan yang kedua al-ghululu, orang ini terbebas dari sifat khianat. Yang akan kita bahas satu, yang pertama al-kibru. Ketika kita ingin ya Allah masuk surganya Allah Azza wa Jalla, maka yang pertama bebaskan diri kita dari sifat al-kibr, yaitu sifat sombong. Karena sifat sombong itu awalun dzanbin, yaitu dosa pertama yang dilakukan iblis bisa babi. Dengan sifat sombong itu ukhrija minal jannah, iblis diusir oleh Allah dari surganya Allah Azza wa Jalla. Yaitu sifat apa? Sombong, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih mulia daripada makhluk yang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna, ketika kami perintahkan lil malaikati, kepada semua malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali satu makhluk yaitu iblis. Aba wastakbar, dia membangkang, wastakbar, dan merasa lebih baik, merasa sombong. Wa kana minal kafirin, karena dosa ini, kesombongan ini, iblis pun termasuk golongan orang-orang kafir. Kemudian Allah bertanya di surat Al-A'raf ayat 12, qala ya iblis ma laka alla tasjuda id amartuk. Wah iblis, kenapa engkau enggan, tidak mau sujud kepada Adam padahal itu perintahku? Apa jawaban iblis? Qala ana khairu minhu. Ya Rabb, saya tidak mau hormat kepada Adam, saya tidak mau sujud kepada Adam. Ana khairu minhu. Jadi sujud di sini bukan lil ibadah, tapi li takrim. Sujud di sini adalah untuk memuliakan apa? Adam, bukan menyembah Adam ya. Iblis tidak mau memuliakan Adam.
ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya nggak layak sujud kepada Adam. Saya terbuat dari api, sedangkan dia terbuat dari tanah. Ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sifat sombong ini adalah hak milik Allah semata. Sifat sombong itu hanya hak pencipta. Tidak pantas seorang makhluk mempunyai sifat apa? Kesombongan sedikit pun. Rasulullah SAW beliau bersabda dari Abu Hurairah dalam hadis qudsi, qala tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman bahwasannya al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ahuma aw ahaduhuma 'adzabtuhu. Ketahuilah bahwasannya al-kibriya'u, sifat sombong itu, izari adalah pakaian Allah, pakaianku, ini firman Allah Azza wa Jalla. Wal 'azamatu, dan rasa agung, rasa tinggi, ridai, itu pun adalah pakaianku. Faman naza'ani, barang siapa yang mengambil dari satu pakaianku, aw ahaduhuma, atau salah satunya, adzabtuhu, niscaya aku akan menyiksa makhluk tersebut. Ya, ini. Jadi yang berhak sombong itu hanya Allah. Yang berhak merasa lebih tinggi hanya Allah. Adapun manusia apa jemaah? Kita tidak ada apa-apanya. Semua milik Allah Azza wa Jalla. Harta kita hanya titipan, jabatan hanya titipan, nyawa kita pun milik Allah Azza wa Jalla. Ruh kita pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillah, kita milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kita akan kembali raji'un kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita sombongkan jemaah rahimani rahimahullah? Tidak ada jemaah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. La yadkhulul jannah, tidak pantas masuk surga. Man kana fi qalbihi, barang siapa seseorang di dalam hatinya mithqala dzarrah, ada sebiji atom min kibrin, dari sifat apa? Sombong. Fa na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Orang yang masih punya sifat sombong itu tidak pantas masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Tidak berhak memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati jemaah, agar kita jangan sampai mempunyai sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat yang membuat iblis diusir dari surganya Allah Azza wa Jalla, bukan yang lain, tiada lain adalah al-kibru, yaitu mempunyai sifat sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW beliau ditanya, ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula, bagaimana ya Rasulullah kalau ada seorang laki-laki dia memakai pakaian yang baik, sandal yang baik, apakah ini termasuk sombong wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, bukan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kita boleh berpakaian dengan pakaian yang baik, kita boleh berkendaraan dengan kendaraan yang baik, kita boleh punya rumah-rumah yang layak dan baik, berpakaian yang baik, memakai sendal yang bagus, ini boleh, dianjurkan oleh Nabi SAW. Tapi sombong itu batarul haq, yaitu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Seandainya harta membuat kita meremehkan orang lain,
dengan bertambahnya tingginya jabatan membuat kita merendahkan orang lain, dengan berpakaian yang bagus menghina orang lain, dengan kendaraan yang baik yang bagus membuat orang lain semakin rendah di hadapan kita, ini tidak boleh. Kita boleh berpakaian dengan yang baik. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seseorang pengen punya baju bagus, sandal bagus? Maka Rasul bersabda, boleh saja. Tapi sombong itu batarul haq. Dia menolak kebenaran. Biasanya orang-orang yang diberikan jabatan, diberikan harta, dia itu timbul sifat malas dengar kebenaran, malas mendengarkan ucapan, walaupun ucapan itu benar, walaupun itu qala Allah qala Rasul, walaupun itu bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Kalau jabatan semakin tinggi, kok semakin tidak mendengarkan kalau Allah dan kalau Rasul, hati-hati dengan jabatan tersebut. Kalau harta jabatan membuat kita angkuh wa ghamtun nas dan mulai meremehkan orang lain, hati-hati. Berarti jabatan dan harta tersebut adalah penyebab dari apa? Seseorang mempunyai sifat apa? Sombong. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anna rajulan kana 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bishimali. Ada seorang laki-laki duduk di samping Nabi, kemudian dia makan dengan tangan kirinya. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, "Qul biyaminik." Wahai fulan, makanlah dengan tangan kananmu. Laki-laki ini mengatakan, la astati' ya Rasulullah. Saya enggak mau ya Rasulullah. Saya dari kecil itu sudah kidal. Hobinya dengan tangan kiri, yaitu kidal. Kiri dari lahir. Jadi kiri terus dari lahir itu kidal. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qul biyaminik." Makan dengan tangan kananmu. Maka orang ini mengatakan lagi, "Lastata'tu." Saya enggak bisa wahai Rasulullah. Maka Rasul bersabda, "Ma mana'aka illa al-kibr." Sesungguhnya engkau itu bisa dengan tangan kanan. Tapi yang enggak mau kenapa dengan engkau dengan kanan, tangan kanan, al-kibru. Engkau merasa sombong. Sombong itu apa tadi berarti? Batarul haq. Menolak kebenaran. Kalau itu sudah perintah Rasul, hadis Nabi SAW, kita menolaknya dan itu hadisnya sahih, maka kita termasuk orang yang mempunyai sifat apa? Al-kibru, yaitu apa? Sombong. A'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi makan tangan kanan tidak mau. Bapak-bapak boleh main bulu tangkis dengan tangan kiri, nyetir motor dengan mobil tangan kiri, tidak apa-apa. Tapi ada yang tidak boleh sama sekali, yaitu apa? Al-aklu wa syurbu. Makan, minum, wa tasaffuh, salaman, itu nggak boleh tangan kiri, harus kanan. Walaupun kita kidal, mohon maaf, ini ada orang-orang yang kidal memang otak kirinya lebih motoriknya lebih kuat, jadi dia tangan kiri. Maka boleh dia nulis, boleh dia macul, nyangkul, pakai sabit, nyetir motor, itu hebatnya tangan kiri. Tapi kalau dalam bab makan dan minum, maka wajib tetap dengan tangan apa? Kanan. Seenak-enaknya bapak makan tahu bunting atau gehu, ya tetap dengan tangan kanan. Kadang tangan kanannya tahunya, tangan kirinya cabenya, gitu ya. Ini salah juga, masih belum tepat ya. Semuanya harus dengan tangan kanan. Ada yang buka botol minuman, tangan kiri megang botol, atau dibalik, ada yang kadang ada yang tangan kanan gini, minumnya tangan kiri. Nah, nggak boleh. Nah, tetap dengan wakul biyaminik. Makanlah dan minumlah dengan tangan kananmu. Jadi orang-orang yang makan dengan tangan kiri, otomatis dia berarti nggak ngucapin bismillah. Udah otomatis. Dan syaitan sedang makan dan minum dengan orang yang memakan atau minum dengan tangan kirinya. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Semoga Allah membebaskan kita semuanya, jamaah, dari apa? Sifat apa? Sombong. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, nah ini, orang yang berhak masuk surganya Allah Azza wa Jalla, wajib lahul jannah.
wajib orang ini masuk surga. Yang kedua, bari'un minad dain, orang ini mati dan dia tidak membawa hutang. Nah, ini jemaah. Jadi diusahakan ya kalau sudah tua, sudah pensiun, ya jangan kredit. Usianya udah bentar lagi maghrib, ya masih kredit lagi. Ya semampunya saja jemaah. Punyanya motor, jangan berharap beli mobil. Ya semampunya. Ya, rumahnya ya nggak usah yang mewah-mewah, yang penting apa? Hak milik kita. Kalau kredit ini terhitung apa? Hutang, taksid, walaupun cara membayarnya dicicil. Arisan itu pun hutang, ya. Hutang itu hati-hati. Dianggapnya arisan itu nggak hutang, hutang. Kartu kredit untuk bapak-bapak tolong ya, jangan pakai kartu kredit. Kartu kredit pun hutang. Ya. Bagaimana kalau kita membawa mati hutang-hutang tersebut? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini ngeri-ngerinya ya, tentang apa? Seseorang yang mati dengan membawa hutang. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Sesungguhnya jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya. Hatta yuqda anhu, sampai hutang itu terbayarkan. Maka ketika kita mau hutang piutang, tolong dicatat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ketika kalian hutang itu saghiran au kabiran, baik hutang itu berupa hutang yang besar ataupun hutang yang kecil, faktubuh, tulis. Bahkan Allah melanjutkan, fastashhidu syahidaini min rijalikum, saksikan 2 orang yang adil. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan. Kalau tidak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan. Harus ada tulisan dan saksi. Apalagi mohon maaf, hutang-hutang yang ke warung, beli gorengan, udah lupa di proyek gitu kan, beli-beli apa makanan. Ini bahaya jemaah ya. Jangan lihat besar kecilnya hutang. Kecil pun bisa menjadi penghambat seseorang masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yughfaru lisyahidi kulla dhanbihi illa ad-dayn. Dari Abdullah bin Umar bin Al-As, Rasul bersabda, Allah mengampuni dosa orang-orang yang mati syahid. Diampuni semua dosanya. Sudah ada videonya ya. Orang yang mati syahid, semua dosanya diampuni, Pak. Sebelumnya, mohon maaf, misalnya berzina, diampuni dosanya, mati syahid. Sebelumnya membunuh, diampuni dosanya. Sebelumnya pecandu narkoba mungkin, pecandu minuman keras mungkin, pernah tidak sholat mungkin. Semua dosanya ada kemungkinan Allah ampuni. Illa dain, kecuali hutangnya. Kecuali hutang. Karena hutang itu berkaitan dengan hakul adami, berkaitan dengan hak seorang anak Adam. Ya. Sehingga ada ulama salaf mengatakan, saya datang dengan 60 dosa antara aku dan Allah lebih ringan daripada aku datang dengan 1 dosa antara sesama hamba Allah. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat Rahman Rahim. Kalau manusia, aku nggak ikhlas orang ini punya utang nggak dibayar, tuntut di akhirat, kan begitu. Kalau Allah ada kemungkinan ngampuni. Allah itu punya sifat Rahman Rahim. Kalau orang yang punya utang, jangan tegang jamaah. Kalau utang perusahaan nggak tanggung jawab antum, insya Allah. Kalau utang perusahaan tidak tanggung jawab insya Allah, kecuali antum yang tanda tangan dan ikut menyaksikan. Nah, ini baru ada tanggung jawab. Kalau nggak tahu kayak bawahan kayak kita, insya Allah lah ya, insya Allah kita tidak termasuk dalam bab tersebut, insya Allah ta'ala. Utang negara pun tidak ya, karena kita tidak ikut serta apa
meloloskan hutang piutang tersebut. Jadi orang yang mati syahid, semua orang dosanya Allah ampuni, illa dain, kecuali hutangnya. La ilaha illallah, ya. Ini yang sangat mengerikan jemaah. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man akhadha amwalan nas wa yuridu atlafaha laqiyallahu sariqan yaumal qiyamah." Orang yang meminjam kemudian tidak mengembalikan dengan sengaja padahal dia mampu, laqiyallah, orang ini akan bertemu nanti di hadapan Allah sariqon, dilabeli oleh Allah sebagai pencuri di hadapan Allah azza wajalla. Nah ini ya. Jadi orang yang berhutang kemudian dia enggan membayar padahal mohon maaf orang ini mampu, laqiyallah, orang ini akan bertemu nanti di hadapan Allah sariqon, dicap oleh Allah sebagai apa? Pencuri. Na'udzubillah. Jadi distempel oleh Allah orang ini sebagai pencuri. Yang selanjutnya jamaah rabbana rahmatullah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, "Man mata wa 'alaihi dinarun aw dirham qudiya min hasanatihi laisa lahum dinarun aw dirhamun." Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa seseorang mati dan dia punya hutang dinar, baik berupa hutang emas aw dirham ataupun uang berupa perak, qudiyat min hasanatihi, kemudian dia belum membayarnya di dunia, maka di akhirat laisa thammun dinarun wala dirham, orang nggak ada yang bawa uang perak dan emas, tetapi apa? Qudiya min hasanatihi, orang-orang yang dulu kita hutangi, na'udzubillah, mendatangi kita tapi nggak minta emas dan perak dari kita, yang diminta apa? Amal-amal soleh kita. Ada yang minta amal puasa kita, na'udzubillah, ada yang minta amal sholat kita, ada yang minta amal sedekah kita, ada yang meminta amal-amalan kita sampai puas orang itu. Oh cukup utang saya. Kalau belum dia minta terus. Oh masih kurang nih. Sholatnya kita ambil, puasanya diambil, sedekahnya diambil, pahala hajinya misalnya, na'udzubillah, sampai diambil. Ya, ini ngerinya hutang yang tidak bayar di dunia. Man mata wa 'alaihi dinarun aw dirhamun qudiyat min hasanatihi. Barang siapa seseorang punya hutang kemudian belum dibayar, maka amal-amal itulah yang akan menjadi penebus hutang-hutang orang tersebut di dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2414. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya ini ngerinya jamaah ya. Makanya hati-hati dengan hutang piutang. Bahkan di hadis lainnya dihadirkan jenazah 3 ya sudah. 3 jenazah dihadirkan di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Satu jenazah disolati oleh Nabi, jenazah kedua disolati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenazah ketiga Rasulullah tidak mensolatinya. Kenapa jamaah rahimani wa rahimakumullah? Karena jenazah ini rupanya ada orang yang mengatakan dia punya hutang 2 dinar. Hutang berapa? 2 dinar. 1 dinar yang 4,25 gram emas. 2 dinar 8,5 gram emas. Kalau 1 juta ya 8,5 juta hutangnya. Sekarang kan 1 juta emas ya kurang lebih. Nah, maka Rasulullah tidak mau mensolati jenazah tersebut. Artinya ini peringatan Rasulullah SAW kepada para sahabat dan kita sebagai umatnya, ya. Jadi hutang itu segera dibayarkan sebelum jenazah itu dimakamkan, dikuburkan. Ya. Kalau bisa ketika ayah ibunda kita atau saudara kita yang meninggal itu diumumkan ke teman-temannya siapa yang punya hutang kepada orang yang baru meninggal, baik saudara kita atau anak kita atau siapapun itu, saudara kita terutama, diumumkan, ya. Kemudian dibayarkan, ya. Dibayarkan. Maka Rasulullah SAW tidak mau mensolati orang yang masih punya tanggungan hutang. Sampai seorang sahabat Abu Qatadah
Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, salatkan saudaraku, ana dhaminun andainihi, saya yang menjamin yang akan membayar hutangnya. Maka ketika ada yang menjamin, baru Rasulullah SAW mau mensolati jenazah tersebut. Padahal jenazah itu adalah siapa? Sahabat Nabi sendiri. Bagaimana dengan kita jemaah? Kalau hutang itu tidak kita catat, mohon maaf, kalau hutang itu tidak ada saksi, terus kita mati, bagaimana jemaah? Maka Allah Ta'ala berfirman, faktubuh, tulis, wastashhidu syahidaini min rijalikum, saksikan 2 orang. Kalau catatan hilang, masih ada saksi. Atau saksinya meninggal 1, masih ada 1 saksi lagi. 2 saksi meninggal, ada catatan. Artinya apa? Saking bagaimana hutang itu jangan sampai dibawa mati. Dan hutang mayit itu harus ditebus, dibayar lunas sebelum harta warisan dibagikan. Wasiatan audain. Jadi kalau mayit itu punya wasiat atau punya utang, itu harta warisannya tidak boleh dibagikan sampai hutang mayit itu semuanya dibayar. Ketika sudah dibayar semuanya dan tidak ada hutang lagi, sisanya baru warisannya boleh dibagikan. Bagaimana kalau anak-anak kita nggak punya ilmu agama? Kita meninggal punya banyak warisan tapi juga punya hutang. Kalau anak kita nggak punya agama, hanya dibagi saja, Pak. Sedangkan kita nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini. Jiwa kita masih tergantung dengan hutangnya. Hatta yuqda anhu, sampai dibalas, dibayar hutang tersebut oleh Allah Subhanahu, oleh ahli waris kita. Nah, ini ya. Jadi orang yang tidak mau membayar hutang sampai dia mati, yang pertama, amal-amal kebaikannya sebagai penebus hutang-hutangnya, sholatnya, puasanya. Yang kedua, orang yang mati syahid saja, semua dosanya diampuni karena dia mati syahid, kecuali apa? Bab hutangnya. Yang ketiga, jemaah, orang yang punya hutang kok dia nggak mau bayar padahal dia orang mampu, maka dia mati dan nanti dia yaumul qiyamah dicap oleh Allah dengan cap sarikon, pencuri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi ya dosa-dosa orang-orang apa yang akibat-akibat orang yang tidak mau membayar hutang ya. Maka Nabi para ulama mengatakan, man tasahala 'anid daini faqad tasahala fid din. Jadi makanya hutang dengan agama itu sangat erat. Jadi agama itu ad-dinu pakai kasrah, hutang itu pakai fathah, ad-dainu. Jadi orang yang mudah-mudahan berhutang, jadi bentar-bentar hutang, ini hutang, sampai baju aja kredit itu misalnya, panci kredit, apa-apa kredit, hutang intinya, apa-apa hutang. Maka orang ini bermudah-mudahan dalam urusan agamanya. Kalau hutang sudah dijadikan kayak kebiasaan, ya kartu kredit itu kan hutang, beli minuman, beli makan, itu pun sekarang sudah pakai kartu kredit, itu sebenarnya hutang ya. Maka orang yang mudah-mudahan berhutang, maka dia telah bermudah-mudahan juga dalam bab agamanya. Maka Rasulullah SAW itu banyak berdoa. Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Jadi Rasul itu berdoa sering ini, ya Allah, aku memohon kepadamu minal ma'tham, dari perbuatan dosa, wal maghram, dan terlilit hutang. Doa ini terus Rasulullah. Maka Ummul Mukminin Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak berdoa dengan minal ma'thami wal maghram? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan terlilit hutang. Apa jawaban Rasulullah SAW?
Innar rajula idza ghurima, ketahuilah seseorang itu kalau sudah terlilit utang, idza wa'ada akhlafa, hobinya itu berjanji dan mengingkari janji. Wa idza hadatsa kadzaba, kalau sudah ngomong itu sering dusta. Maka kita pun dianjurkan untuk banyak berdoa. Sekelas Nabi kita Muhammad SAW, beliau masih berdoa, Allahumma, bareng-bareng, inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal ma'thami, dari perbuatan dosa, wal maghrami, dan terlilit hutang. Jadi ini doa dibaca oleh Rasulullah, dibaca oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kenapa Rasul sering doa ini, rupanya innar rajula idza gharima, sesungguhnya kalau seseorang itu sudah terlilit hutang, itu banyak dosanya. Kenapa? Idza wa'ada akhlafa, sukanya janji-janji, kemudian ngingkari janji, bayar hari ini ditunda besok, ditunda lagi, ngomong anak sakit, banyak ini, macam-macam. Akhirnya apa? Banyak ingkar janji. Wa idza hadatsa kadzaba, dan orang ini akan banyak berdusta agar apa? Tidak ditagih. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya, cuman ada hutang piutang yang kayaknya keren gitu kan, kartu kredit, keren. Padahal ya hutang itu. Kita arisan, padahal arisan juga arisan itu hutang tidak kira-kira? Hutang, dan bisa menjadi timbul riba. Kok bisa arisan selain hutang juga riba? Pertama, arisan itu misalnya, ya udah paham lah kita ya, 10 orang 1 juta tiap bulan, gitu kan ya. Orang pertama dapat 10 juta. Tapi dia sebenarnya sedang hutang 9 juta, gitu kan? Ditambah ada bab riba. Bab ribanya di mana? Orang yang dapat giliran arisan itu harus mengadakan makan-makan di rumahnya. Ini masuk riba loh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasannya barang siapa ya jara naf'ah, yang dalam hutang piutang itu mengambil unsur manfaat, fahuwa riba. Kullu qardin jara bihi naf'a fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang memberikan hutang pengen mendapatkan manfaat itu terhitung riba. Coba arisan 10 orang 1 juta, terkumpul berapa Pak? 10. Yang mendapatkan kocokan pertama dapat duit berapa? 10 juta. Duit dia sebenarnya baru berapa? Baru 1 juta. Jadi dia punya hutang berapa? 9. Punya hutang 9 juta itu malah senang dia kadang. Senang, padahal 9 bulan lagi dia nyicil per bulan 1 juta. Udah tahu gitu, kemudian yang baru dapat hutangan tadi itu di rumahnya mengadakan apa? Makan-makan. Begitu tidak arisan? Kayaknya hampir ya, kearisan ibu-ibu, jangan-jangan arisan bapak-bapak juga kayak gini. Yang dapat giliran dapat uang arisan, ngadakan makan-makan. Berarti yang minjemin tadi 9 orang pengen dapat manfaat tidak? Pengen. Manfaatnya apa? Makan gratis. Maka terhitung apa? Riba. Bahkan di zaman Nabi SAW, ini contoh dari Nabi SAW. Seseorang meminjamkan uang kepada seseorang lain, kemudian orang ini berterima kasih menaikkan orang tersebut ke untanya, naik unta ini sudah terhitung riba. Terhitung riba. Karena dia menghutangin orang lain, pengen mendapatkan apa? Manfaat.
Maka bapak-bapak yang banyak nabung di bank, mending dibelikan aset. Karena bapak-bapak nabung 100 juta misalnya, dapat bunga kan ya, 2%. Habis itu banknya itu 100 juta duit bapak dipinjamkan kepada orang lain. Bunganya 10-15%. Berarti kita membantu perbankan untuk apa? Memperlancar ribawi. Jadi kalau punya duit, mending beliin sawah, beliin kebun, beliin aset. Kalau disimpan di bank, banknya diputar lagi loh, untuk dipinjemin ke nasabah. Dari nasabah, bank itu dapat apa? Bunga dari nasabahnya. Ini sebenarnya riba juga. Nah, ini ya, jadi hati-hati jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tayyib. Yang ketiga al-hulul yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya karena waktu sudah habis. Perbanyak doa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan perbuatan terlilit hutang. Jadi arisan itu sebenarnya hutang. Kalau arisannya ditambahkan syarat yang mendapatkan kocokan arisan itu mengadakan makan-makan, kan butuh modal. Makan-makannya itu yang akan memakan adalah orang yang memberikan piutang, maka kullu qardin jara bihi naf'a fahuwa riba. Seseorang yang meminjamkan uang kepada orang lain dengan mengharapkan balasan tertentu, maka balasan itu terhitung riba. Seseorang meminjamkan uang kepada orang lain, kemudian orang itu pengen dinaikkan kendaraannya berupa untanya di zaman Nabi, naik untanya itu sudah terhitung riba. Karena tujuan dalam syariat Islam, hutang itu untuk apa? Menolong orang yang tidak mampu. Dan niatnya adalah ibadah. Hutang itu apa? Ibadah. Jadi kalau ibadah itu mengharapkan pahala dari manusia, tidak. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul bersabda, terakhir ini ya, dari Abdullah bin Mas'ud, ma min muslimin yaqridu qardan marrataini illa kanat kasodaqatiha marratan. Barang siapa seseorang meminjamkan uang kepada orang lain 2 kali, dipinjemin, dibalikin, terus minjem lagi, dibalikin, maka dia seolah-olah bersedekah dengan uang tersebut sekali. Nah, karena memang dalam Islam itu meminjam itu unsurnya apa? Membantu orang atau saudara kita yang tidak mampu. Adapun secara hukum ekonomi, yang meminjamkan kepada orang lain itu dengan niat mendapatkan untung. Jadi beda. Jadi dalam agama Islam berbeda. Jadi kalau minjamkan kita mengharapkan pahala Allah, bukan malah mentung dari belakang. Ada orang terlilit, ada orang kesusahan, kita pinjemin. Akhirnya berbunga. Ya, bunga itu al-fadl, kalau lebih itu namanya bunga fadl. Itu pun riba. Minjemin 1 juta, kembalinya 1.100.000, 100.000 itu adalah riba al-fadlu, riba karena lebih. Atau riba nasi'ah, minjamkan 10 juta, terlambat seminggu nambah 100.000, terlambat 2 minggu 200.000, terlambat sebulan 400.000. 400.000 itu namanya riba an-nasi'ah, riba yang bertambah karena tertundanya waktu. Nah, ini dilarang semua oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul bersabda bahwasanya dosa riba yang paling ringan sebagaimana seseorang berzina dengan ibu kandungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Minjamkan uang di kampung, kemudian dengan syarat sawahnya kita garap. Garap sawah ini yang punya orang punya hutang tadi pun terhitung ngambil manfaat, terhitung apa? Riba. Kalau mau ngutangin aja. Bolehnya apa? Antum ngambil sertifikat tanahnya boleh, antum simpan di rumah. Antum ngambil sertifikat mobil disimpan di rumah boleh. Ngambil sertifikat rumahnya boleh. Yang nggak boleh antum memanfaatkan sawahnya, memanfaatkan mobilnya, memanfaatkan rumahnya untuk dikontrakin ke orang lain. Nah, semua itu adalah bentuk-bentuk riba yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala'iyadu billah. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari
perkara riba, dan semoga Allah membebaskan kita dari sifat sombong, terlilit hutang, dan sifat khianat. Dan semoga dengan 3 sifat yang kita hindari ini, maka apa yang disabdakan Rasul, wajabat lahul jannah, maka orang ini berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, ada pertanyaan dari bapak-bapak? Monggo. Dengan Pak siapa Pak? Pak Hermanto. Waskita RNI. RNI, barakallahu fiik. Tamu itu sudah berniat mengambil manfaat tadi, apakah itu dikategorikan riba? Padahal kalau kita menghormati tamu yang datang menjamu makanan, minuman dengan tadi, apakah itu bagian dari sunnah juga gitu? Tayyib. Masya Allah. Tayyib, pertama memang ya, ikramud dhaif, memuliakan tamu, saudara datang ke rumah, itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan umatku yang tidak menghormati tetangganya, menghormati tamunya, itu imannya tidak sempurna. Memang dianjurkan menghormati orang-orang yang datang ke rumah kita, ya. Namun kalau penghormatan itu atau fasilitas-fasilitas yang kita berikan itu berdasarkan karena ada perjanjian sebelumnya hutang piutang, maka itu termasuk kita riba juga, termasuk riba. Walaupun kita ikhlas, tetap hukumnya apa? Riba. Bahkan di kampung-kampung itu sama juga alasannya. Kita orang minjem ke kita 10 juta, orang itu biasanya di kampung itu ngasih sawah berapa gitu ya, sampai dikembalikan. Kita tanya, ini ikhlas semua? Ikhlas. Yang ngasih sawah ikhlas, yang minjemin duit ikhlas, tapi tetap kullu qardin jarra bi naf'a fa riba. Setiap utang piutang yang mengandung unsur mengambil manfaat dari utang piutang tersebut terhitung riba. Orang yang menggadaikan sawah mengatakan ikhlas, orang yang ngasih duit belum tentu ikhlas kadang ya. Kalau nggak ada sawahnya kadang dia nggak mau. Mulai kayak gini ya, mulai kayak gini. Begitu juga khawatir ya, orang yang ikut arisan tadi, kalau tidak ada makan-makan dan lain sebagainya, itu ada yang kurang. Ada yang kurang ini, kalau yang dapat arisan kok nggak ada makan-makan, nggak ngundang kita, itu ada yang kurang. Tapi kalau nggak ada sama sekali, itu benar-benar unsur murni dari ibadah, yaitu meminjamkan kepada orang lain, meminjamkan orang kepada orang lain. Ibaratnya no tipping lah Pak ya. Ada tulisan udah no tipping kepada security, kepada tukang parkir. Duh, ikhlas kok ini untuk sedekah buat ngasih makan. Loh, kalau udah aturan no tipping, antum niatnya baik, itu sebenarnya tetap tidak baik. Kenapa? Karena security dan orang-orang parkir itu dia akan mikir-mikir platnya ini yang suka ngasih duit berapa ya. Dia inget-inget platnya orangnya ini. Bahkan kalau dia akan datang, dia udah nyiapin parkir. Terus ada orang yang nggak pernah ngasih, padahal dia melaksanakan perintah kantor. Dipersulit parkirnya, disuruh muter-muter gitu ya. Begitu juga dalam utang piutang. Jadi kalau kita ngutangin ke orang, kemudian orang ini suka ngasih makanan ke kita ngutanginnya semangat. Di sisi lain ada orang yang tahu ilmunya, kalau kita ngasih kok bab riba. Orang ini kita utangin, dia bayarnya tepat waktu, tapi nggak pernah ngasih apa? Tipping. Kira-kira kita akan lebih suka ngutang kepada yang mana? Ngutangin ke yang mana? Yang suka ngasih kita apa? Makan, ngundang, gitu ya. Di sisi lain, orang ini kita utangin juga, tapi nggak ngasih feedback gitu ya. Kita akan, orang ini kalau diutangin, bayar sih bayar, tapi nggak kasih kita apa-apa. Nah, maka unsur ibadahnya jadi tidak ikhlas. Karena hutang piutang itu babnya adalah ibadah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, ya saling bantu membantu. Jadi ingat,
hutang itu unsurnya perintah Allah, yaitu ibadah, bukan untuk nyari apa kepentingan profit pribadi. Nanti kita bahas insyaallah. Allah alam bisawab. Bisa dipahami Pak nggih? Allah alam bisawab. Baik, demikian. Ada pertanyaan yang selanjutnya? Tidak ada ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau biar tidak riba Pak, ya, duitnya tetap 10 juta, kemudian ada uang khusus. Mungkin misalnya 50, 10 orang, kekumpul 500.000, itu yang untuk makan. Nah, itu baru terluar dari apa? Bab riba tadi. Tapi biasanya 10 jutanya itu dia dapat 10, 500-nya untuk makan-makan, 9.500.000-nya hutang. Tapi kalau ada uang sendirinya, nah itu tidak termasuk bab riba insyaallah ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.